hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan sebagai kegiatan sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menerima hari yang baru ini adalah karena kebaikan Tuhan kepada kami. Namun ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu kami akan menerima pedoman dari Bapa. Dan oleh karena itu, berikanlah roh Tuhan yang kudus bekerja di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini, terambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 14 yang bunyinya sebagai berikut. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara-saudara, kita tentu sadar bukan bahwa apa yang dikatakan dalam ayat ini merupakan ciri khas atau ciri keistimewaan dari iman kita, iman Kristen. Ciri khas yang tidak ada duanya di dalam kehidupan manusia. Apakah kekhasan ataupun keistimewaan dari iman kita, iman Kristen kita itu? Hal itu disebutkan dengan jelas, keistimewaan itu di dalam apa yang kita baru baca tadi, yaitu katanya bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah pernyataan dan kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, satu-satunya juru selamat dunia. Secara khusus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, katanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Saudara-saudara, hidup kita dan hidup semua manusia di dunia pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Pasti akan berakhir. Dan setiap orang tentu bertanya, saudara-saudara, apakah kelanjutan hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada saya? Apakah kelanjutan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia? Apakah kehidupan yang telah diberikan itu berakhir begitu saja, tanpa kesan dan tanpa ada kelanjutan berikutnya? Saudara-saudara, oleh karena itu setiap orang tentu merindukan kekekalan. Setiap orang merindukan bahwa apa yang dialami, keistimewaan, anugerah Tuhan yang sudah dialami pada waktu sekarang ini, tidak akan berakhir begitu saja, tetapi terus berkelanjutan pada masa yang akan datang, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara tentu juga merindukan hidup yang kekal itu, bukan? Saya rasa semua orang merindukan hidup yang kekal itu. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, ialah bagaimana memperolehnya? Bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal itu? Saudara-saudara, Yohanes atau Yahya, seorang rasul yang hidup bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun ketika Tuhan ada di dunia ini. Rasul Yohanes menyaksikan segala langkah-langkah dan perbuatan Tuhan Yesus terhadap manusia dan alam yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara, sampai kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Rasul Yohanes menyaksikannya dengan seksama. Setelah menyaksikan semua keajaiban, ajaran-ajaran, dan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa itu, Yohanes atau Yahya mengatakan bahwa Allah adalah kasih, dan berdasarkan kasih Allah itulah Rasul Yohanes bersaksi bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yesus, Putra Tunggal Allah Bapa, adalah satu-satunya juru selamat manusia dan juru selamat dunia. Di lain pihak, saudara-saudara, orang mungkin berpikir ia atau manusia itu dapat beroleh kehidupan kekal menurut cara-cara yang dia yakini sendiri. Dan cara itu semua dipikirkan oleh manusia di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Orang mungkin berpikir bahwa dia dapat beroleh kehidupan kekal itu dengan cara hidup suci menurut ukuran-ukuran tertentu. Tetapi saudara-saudara, kalau diperhadapkan dengan hari pengadilan terakhir, sesudah manusia itu meninggalkan dunia ini, orang akan takut dan khawatir karena sadar akan segala kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan setiap orang sebagai manusia. Oleh karena itu, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia, supaya orang jangan mengandalkan ataupun membanggakan kemampuan-kemampuannya pribadi. Tertulis dalam kitab Yeremia begini, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya, orang kuat karena kekuatannya, dan orang kaya karena kekayaannya. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, Tuhan, bahwa ia tahu aku, Tuhan, mengasihi untuk selama-lamanya. Mengenal dan mengerti Allah
hanya dapat dilakukan melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Karena seperti tadi telah dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berpegang teguh pada iman kita, karena di luar iman kita kepada Yesus Kristus, kekekalan tidak akan ada. Walaupun berbagai tawaran datang dari berbagai pihak, menawarkan keselamatan, kita tidak boleh goyah, saudara-saudara. Yesus Kristus adalah juru selamat. Juru selamat kita dan juru selamat dunia ini, juru selamat satu-satunya. Dan marilah kita hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan akan memberikan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di atas segala kelemahan, kekurangan-kekurangan kami, Roh Tuhan menolong dan meneguhkan iman percaya kami kepada Sang Juru Selamat dunia itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam kesempatan ini juga, ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru KAKR di GBKP, agar membimbing anak-anak KAKR sesuai dengan ajaran Alkitab yang diterapkan di GBKP. Karena KAKR adalah masa depan GBKP. Berikanlah kepada guru-guru KAKR semangat pengabdian dan kecintaan kepada anak-anak, agar anak-anak mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, tentang sidang Majelis Klasis GBKP Jakarta Kalimantan yang ke-13 yang akan dilangsungkan pada tanggal 16 sampai 17 September 2022 yang akan datang ini. Kami doakan agar kiranya semua bahan yang akan dibicarakan dalam sidang persiapan dan sebaik-baiknya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan sekiranya SMK nanti berjalan tertib dan lancar. Inilah doa kami, ya Bapa, yang kami sampaikan kepada Bapa melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui semua kegiatan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.